Halo sahabat KIH, saya dengan Dr. Aslesa Wangpati Bagagiri, spesialis bedah. Saya sekarang akan membicarakan topik mengenai hemoroid atau yang biasa kita kenal dengan wasir. Jadi untuk hemoroid atau yang biasa kenal wasir itu, dia merupakan suatu jaringan bantalan di lubang anus kita. Dia normalnya memang ada di setiap orang. Kemudian dia akan menimbulkan, tapi yang kita biasa sebut wasir itu bila menimbulkan keluhan. Jadi dia keluhannya merupakan suatu benjolan yang keluar saat BAB atau saat mengedan, kemudian bisa menimbulkan perdarahan maupun nyeri dari lubang anus. Jadi untuk penyebab-penyebab hemoroid di sini, dia terutama berkaitan dengan peningkatan dari tekanan di dalam perut. Jadi untuk yang paling sering itu karena kehamilan. Jadi karena kehamilan menyebabkan peningkatan tekanan dalam perut sehingga menyebabkan ada pelebaran di pembuluh-pembuluh darah di hemoroid tersebut. Kemudian yang kedua bisa juga karena ada tumor-tumor di dalam rongga perut sehingga meningkatkan tekanan dalam perut, dan bisa juga karena ada cairan atau yang biasa kita sebut dengan asites di bidang medis, itu yang menyebabkan peningkatan tekanan dalam perut sehingga menyebabkan hemoroid. Jadi untuk itu yang dari dalam perut. Kemudian yang kedua bisa juga karena diet. Jadi untuk diet-diet yang rendah serat atau bila kita kurang mengkonsumsi tinggi serat seperti sayur dan buah-buahan, dia menyebabkan menimbulkan konstipasi karena BAB-nya atau kotorannya keras sehingga kita memerlukan tenaga lebih tinggi untuk mengedan. Ini juga bila dibiarkan dalam waktu lama bisa menimbulkan hemoroid. Kemudian juga kurangnya cairan sehingga juga menyebabkan bisa berujung dengan konstipasi dan menimbulkan hemoroid. Jadi untuk gejala-gejala dari hemoroid di sini yang sering timbul itu yang menyebabkan sampai kita datang ke UGD biasanya karena perdarahan. Jadi ada perdarahan dari lubang anus itu saat BAB atau mengedan, bisa juga karena nyeri, kemudian juga ada benjolan yang keluar timbul sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman. Itu bila ada gejala-gejala itu mungkin sebaiknya diperiksakan di rumah sakit atau di dokter untuk memastikan bahwa penyebabnya memang dari hemoroid atau bisa juga bukan dari hemoroid. Jadi untuk penanganan hemoroid di sini dia dibagi menjadi dua secara umum. Jadi untuk pertama yang non operatif atau tidak perlu tindakan pembedahan di sini, yang pertama itu dengan memperbaiki gaya hidup atau pola hidup lebih ke arah makanan. Jadi kita mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan dan sayur. Kemudian juga kita intake cairan kita juga lebih banyak sehingga mengurangi konstipasi. Kemudian bila menimbulkan perdarahan, kita akan berikan untuk mencegah perdarahan atau untuk membuat pembuluh darahnya tidak melebar. Kemudian juga bisa kita berikan anti nyeri. Kemudian juga bisa untuk obat-obatan untuk melunakkan kotoran atau BAB-nya supaya tidak keras sehingga tidak menyebabkan mengedan terlalu kuat. Kemudian jika itu untuk yang grade 1 atau 2. Jadi untuk yang grade lebih dari itu, yang besar dan tidak bisa masuk kembali, maka kita mau tidak mau kita harus lakukan tindakan operatif untuk penanganannya. Jadi untuk tindakan operatifnya di sini ada macam-macam, ada yang open hemoroidectomy, jadi yang kita buang jaringan hemoroidnya. Kemudian ada laser, kemudian ada dengan teknik Halrar atau dengan USG guiding, dan juga ada dengan staplet hemoroidopexy. Untuk yang tindakan dengan staplet hemoroidopexy ini biasanya dia nyerinya lebih sedikit. Jadi untuk penanganan tersebut kita akan lakukan sesuai dengan grade dan hemoroidnya saat diperiksakan ke dokter. Nanti akan ditentukan dari gradingnya dan apakah berbahaya atau tidak, dan kemudian tindakan apa yang perlu dilakukan untuk penanganannya. Jadi untuk kesimpulannya, jadi untuk hemoroid di sini, bila dari sahabat KIH mengalami hemoroid atau memiliki wasir, itu tidak perlu khawatir karena bisa ditangani. Jadi penanganannya pun tidak harus selalu operasi, tapi bisa juga dengan yang pertama selalu harus dicoba dengan pola hidupnya itu. Jadi untuk selalu makan buah dan sayur, kemudian cairan yang cukup,
Kemudian kita bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik saat contohnya ini, maksudnya bila terlalu lama kita di toilet saat buang air besar, karena dia juga meningkatkan risiko hemoroid. Kemudian juga kita harus selalu waspada bila ternyata ada BAB darah dan nyeri daerah lubang anus, itu juga harus segera diperiksakan. Dari sahabat KIH memerlukan untuk konsultasi, bisa menemui dokter spesialis bedah. Jadi untuk saya di sini di praktek di Rumah Sakit Kasih Ibu Sabah setiap hari dari jam 9 hingga jam 2 sore, bisa dari Senin sampai Sabtu. Kemudian kita akan dievaluasi untuk perlu tindakannya, apakah perlu operatif atau tidak.